Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan kami Perkenalkan dari kami dari kelompok kelompok satu satu akan akan mempresentasikan mempresentasikan tugas kami tugas yaitu kami yaitu pemodelan pemodelan proses proses bisnis bisnis PLN, PLN, yaitu yaitu pembelian pembelian token token listrik. listrik. Sebelumnya Sebelumnya perkenalkan perkenalkan rekan-rekan saya, rekan-rekan saya, silakan yang silakan paling yang atas. paling atas. Perkenalkan nama saya Muhammad Arfi Baratiansyah dengan digit NIM terakhir 037. Perkenalkan nama saya Muhammad Fajri Maulana Syahrullah, 3 digit NIM terakhir 041. Nama saya Hafiz Fahri Andika, 3 digit NIM terakhir 047. Perkenalkan nama saya Muhammad Nur Ramadan, 3 digit NIM terakhir 08. Perkenalkan nama saya Ilham Maulana Braga dengan digit NIM terakhir 053. Perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan Al-Faqih dengan digit NIM terakhir 056. Saya Mas Henry Konfal, digit terakhir 02. Pada yang pertama kali, silakan teman yang bertugas untuk Baik, menjelaskan. yang pertama yaitu flow map. Flow map adalah proses bisnis PLN, diagram visual yang menggambarkan alur kerja dan tahapan dalam proses bisnis PLN. Diagram ini dibuat dengan menggunakan simbol-simbol dan notasi standar untuk memudahkan pemahaman dan analisis proses. Flow map ini bertujuan untuk menjelaskan proses bisnis dan pembelian token listrik PLN. Baik, di sini terdapat customer aplikasi PLN dan sistem. Di customer mulai kemudian membuka aplikasi, memilih menu pembayaran listrik, kemudian customer melengkapi, setelah itu memasukkan ID pelanggan dan jumlah token. Kemudian terus divalidasi oleh aplikasinya. Jika valid, kemudian menghitung harga total token, kemudian di customer memilih metode pembayaran dan bayar. Kemudian pada aplikasi PLN verifikasi, kemudian sistem jika gagal balik ke verifikasi, jika berhasil membuat token dan kirim ke pelanggan. Dan pelanggan menerima token dan transaksi selesai. Brainstorming merupakan metode untuk menemukan ide-ide baru dalam sebuah instansi atau organisasi. Brainstorming ini bertujuan untuk memetakan dan menganalisis proses bisnis PLN secara menyeluruh, mulai dari perencanaan dan pengadaan energi primer hingga pendistribusian dan layanan pelanggan. Brainstorming bermanfaat untuk meningkatkan kreativitas, kerjasama, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Gunakan membuka aplikasi, kemudian pengguna mencari nominal token yang diinginkan, kemudian menggunakan memilih nominal token yang tersedia, kemudian pengguna memasukkan detail sana, kemudian pengguna membayar token yang telah dipilih, kemudian pembayaran tersebut akan diverifikasi. Apabila pembayaran telah berhasil, maka pengguna akan menerima token dan transaksi selesai. Framing proses. Framing proses ini bertujuan untuk memahami proses bisnis PLN secara umum, mengidentifikasi dan menganalisis elemen-elemen kunci pada proses bisnis yang mendasarinya. Dengan memahami proses bisnisnya secara lebih baik dan mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki, PLN dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanannya kepada pelanggan.
Kita untuk framing proses itu sendiri. Jadi untuk event atau kejadian terjadi di sini atau masuk ke aplikasi, kemudian memilih token. Untuk subprosesnya atau bagian kecil dari proses yang memiliki tujuan tertentu, yaitu ada pembayaran token dan metode pembayaran. Hasil atau outcome dari proses tadi atau result adalah konfirmasi token. Lalu untuk case for action, alasan untuk melakukan simulasi, yang pertama pembuangan waktu dalam proses pembelian token. Pembelian token akan membutuhkan waktu yang lama untuk mengantri pembelian token karena jual beli dilakukan secara manual. Yang kedua, kesulitan dalam melakukan pembelian token listrik melalui pihak pertama maupun pihak ketiga. Yang ketiga, peningkatan beban kerja staf karena harus menangani lebih banyak transaksi secara manual. Yang keempat, keterbatasan informasi mengenai ketersediaan token listrik. Yang kelima, pengalaman pelanggan yang kurang nyaman. Untuk vision atau gambaran ideal tentang hasil yang ingin dicapai dari simulasi ini, yang pertama meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelian listrik, meningkatkan kualitas pelayanan pada meningkatkan kepuasan pelanggan dengan adanya aplikasi ini, pelanggan dapat membeli tiket dengan mudah dan cepat. Kemudian meningkatkan pendapatan dan laba perusahaan. Dengan adanya aplikasi ini, jumlah penjualan token listrik meningkat, hingga pendapatan dan laba juga meningkat. Yang terakhir, meningkatkan keselamatan dan keamanan pelanggan. Dengan aplikasi ini, pelanggan membeli token dengan aman dan terlindung dari penipuan. Kemudian untuk aktor, entitas yang terlibat dalam proses ada pengguna atau user itu sendiri, aplikasi PLN, dan kemudian sistem. Untuk mekanisme atau cara kerjanya, perbaikan proses bisnis, pengembangan standar, efisiensi. Metrik atau ukuran indikator untuk mengukur kinerja proses, ada kemudahan akses, jadi pengguna dapat membeli token listrik dari smartphone mereka. Yang kedua, listrik pintar, pengguna dapat memantau penggunaan listrik. Ketiga, fitur top up dan loyaltas, pengguna dapat membayar tagihan listrik langsung melalui aplikasi top up pulsa ataupun paket data. Yang terakhir, metode prabayar. Metode pembelian token listrik yang mirip dengan pembelian pulsa. Analisis ASIS adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk memahami dan mendokumentasi bagaimana suatu proses atau sistem beroperasi pada saat ini. Analisis ini mencakup identifikasi langkah-langkah, prosedur, peran, dan interaksi yang terlibat dalam proses bisnis atau sistem yang sedang diamati. Tujuan dari analisis ASIS adalah untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang kondisi sekarang sehingga perbaikan atau pengembangan lebih lanjut dapat direncanakan secara efektif. Next. Berikut merupakan gambaran dari analisis ASIS. Dimulai dari pengguna membuka aplikasi, kemudian pengguna akan diberikan dua pilihan, yaitu registrasi atau login, kemudian ada mencari nominal token. Jika pengguna langsung ke registrasi login, jika berhasil, pengguna akan diarahkan ke mencari nominal token. Jika tidak, pengguna akan dikembalikan untuk membuka aplikasi. Setelah mencari nominal token, pengguna akan memilih token yang tersedia. Setelah itu, pengguna akan mengklik untuk membeli token tersebut. Setelah itu, muncul detail pembelian. Misalnya, pengguna disuruh untuk memilih metode pembayaran. Kemudian, setelah itu, pengguna diharuskan untuk membayar nominal token tersebut. Jika berhasil, pengguna akan langsung melalui konfirmasi pembelian token. Jika tidak, pengguna akan kembali ke metode pembayaran.
Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa PT PLN berfokus pada keandalan, efisiensi, dan mutu dalam penyediaan layanan ketenaga listrikan. Mereka memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan dan infrastruktur ketenaga listrikan dengan inisiatif terhadap pemeliharaan dan pembangunan jaringan listrik. Analisis menunjukkan langkah-langkah penyediaan layanan ketenaga listrikan di PT PLN, mulai dari transmisi, distribusi energi listrik. Faktor yang mempengaruhi layanan ketenaga listrikan di PT PLN antara lain keandalan pasokan listrik, efisiensi biaya operasi, dan mutu layanan pelanggan. PT PLN menghadapi tantangan dalam industri ketenaga listrikan seperti perubahan teknologi, regulasi, atau tuntutan pelanggan. Strategi investasi dan penelitian yang proaktif digunakan untuk menyesuaikan diri dan memimpin perubahan. PT PLN memainkan peran strategis dalam industri ketenaga listrikan dengan fokus pada keandalan, efisiensi, dan mutu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan standar industri. Sekian dari kami. Ada saran dan pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nampaknya tidak ada yang ditanyakan, maka akan kami tutup. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.